Spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pengacara Firdaus Oiwobo mengaku bingung mengapa ia bisa naik ke atas meja saat sidang kasus Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari yang lalu. Firdaus adalah tim kuasa hukum Rasman yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik pengacara Hotman Paris. Firdaus mengaku spontan ingin membela Rasman yang saat itu tengah menghampiri Hotman Paris di depan majelis hakim. Firdaus mengaku tak sadar tiba-tiba dirinya bisa naik ke atas meja. Ia meminta PN Jakarta Utara melihat CCTV. Tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution, yaitu Lesman, mengatakan peristiwa Firdaus naik meja itu terjadi setelah majelis hakim menskor sidang. Saat itu, Rasman tengah menghampiri Hotman Paris yang duduk dan menepuk pundak Hotman. Namun, saat itu Rasman dihalau beberapa orang. Lecumanan juga menduga orang yang menghalau Rasman adalah pihak pengadilan dan kejadian ini didesain oleh pengadilan. Diberitakan sebelumnya, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution ricuh saat hendak mendengarkan Hotman Paris. So, gimana menurut kalian? Komen. Naik ke meja, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja gitu. Jadi itu refleks saya gitu. Ya. Tapi ini kan pada akhirnya viral nih Bang, artinya abang sendiri nih, apalagi respon netizen sendiri, ya kan? Nggak apa-apa, saya nggak peduli sama netizen. Saya mah penting saya pengacaranya Rasman, nggak ada urusan sama netizen kalau mau berkata jahat juga dengan saya. Tapi kalau netizen yang baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dapat pahala. Ada pengacara yang sidang naik atas meja. Yang lucunya adalah ketika ditanya, dia nggak tahu siapa yang naikin dia ke atas meja. Ini sangat merusak citra para pengacara, sumpah deh. Pada sekolah mahal-mahal nih ya, terus karakternya malah mirip preman. Sangat disayangkan sebenarnya ya. Saya lawyer, tapi saya wartawan. Saya juga kang galon. Saya pedagang cimol. Saya ketua umum organisasi. Saya punya band rock. Saya dulu pernah nyanyi band Stinky. Gua juga cucu sultan. Tapi saya kenapa dipecat? Menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Oiwobo, sarjana hukum. Kalian bukan hebat di PPKI. Emang kalian siapa? Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Aku kalau jadi Bang Hotman ya, aku pasti lagi takut nih, ya kan? Soalnya ditantang Bang Firdaus, pasti takut lagi tahan. Bayangkan, Bang Firdaus tuh multi talenta loh. Penyanyi band bisa, ya. Nyanyi rock bisa, musisi juga, wartawan juga, lawyer, main film, penyanyi bulungan. Lupa, ketua LSM dan ketua umum organisasi, jangan lupa itu. Tapi aku 2 jempol, aku udah nggak bisa ngomong. Ya. Aku di sini pengen ngibur diri aja lah, ketawa-ketawa. Aku gak pengen ngomong. Biasa konten gue ngomong. Ini kalian nikmati aja ketawa aku.
Biasanya orang dipecat itu sedih, ya kan? Diberhentikan. Ini masih menantang lagi. Wih, canggih. Gak ada obat. Kalau kata Next Carlos. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Ini buat siapapun lu yang udah naikin Firdaus ke atas meja, mending sekarang ngaku. Ngaku nggak? Kasihan itu dia nyariin, Cok. Jangan sampai dia nanti buka CCTV tuh. Coba gue ngerti sama jalan pikiran si Firdaus ini kayak gimana. Ya lu bayangin aja, lu sendiri yang naik ke atas meja dan lu bilang lu nggak sadar. Dan lu malah nanya siapa yang naikin gue ke atas meja. Hey, terus misalkan nih ada orang lagi digerebek di rumah janda, terus dia bilang, "Hah, maaf Pak, aku tidak sadar, tiba-tiba aku berada di rumah janda." Ya udah, kalau gitu gue bantu cek CCTV-nya aja ya. Nih, kita cek bareng-bareng guys. Sebentar, kita ulang lagi, tapi dengan tayangan lambat ya. Kok? Gue tadi ngeliat kayak ada tangan-tangan gitu loh, ya nggak sih? Kayak ada tangan. Sebentar, kita ulang lagi. Kai, kamu lihat tangan nggak di sana? Oh my god, ternyata beneran ada yang ngedorong gitu loh guys, ada tangan gitu loh. Bentar, saya tidak tahu siapa yang menaikkan saya ke atas meja itu. Jin mungkin Pak. Mungkin jin ya Pak ya, yang naikkan Bapak di atas meja. Itu pun Bapak kalau nggak ditunjuk-tunjuk ya, itu Bapak bakal terusin tuh naik meja Pak. Itu kan habis Bapak ditunjuk, terus Bapak putar arah, turun. Orang Bapak aja malah maju kok. Kalau merasa Bapak dinaikin, Bapak marah dong. Turun sendiri langsung turun gitu, nggak maju ke depan. Itu Bapak sempat maju loh Pak. Gak habis pikir di pikiran aku katanya, saya ada yang naikkan katanya. Mungkin jin ya Pak ya. Memang Indonesia ini negara yang lucu. Cuma di Indonesia ada pengacara lagi di ruang sidang, dia naik ke atas meja. Nih videonya. Itu lucu menurut tuh? Belum. Yang lebih lucu adalah ketika ditanya, "Pak, kenapa Bapak naik ke atas meja?" Ini jawabannya dia. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Buat Bapak pengacara yang terhormat yang naik ke atas meja, coba nih Pak, saya praktekin ya Pak. Masuk akal nggak omongan Bapak? Anggap saya jadi pengacaranya, anggap ini kursi meja ya. Kok saya di atas meja? Siapa yang naikin saya ya? Hah? Kamu, kok saya di atas meja? Apa saya terbang? Hah? Apa saya mental? Hah? Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak Pak? Hah? Masuk akal? Enggak dong. Bapak kayak lagi bohong-bohongin anak SD, Pak. Papa saya punya sepatu ada roketnya. Papa saya kalau malam jadi polwan, nggak mungkin dong. Polwan kan polisi wanita. Mama saya kalau marah tiba-tiba jadi Godzilla. Gitu dong. Pak, mohon maaf. Saya sebagai orang Indonesia, iya mengakui banyak orang Indonesia yang masih kurang pintar lah. Coba lihat itu Abizar. Masih banyak yang mau nonton, masih banyak yang mau nonton. Nggak ada yang nonton. Tapi gini Pak, Bapak kan pengacara, orang yang berpendidikan. Pak, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Udah kalau salah minta maaf aja Pak. Atau minimal kalau mau bohong yang lebih pintar Pak. Pak 3 bulan dari sekarang, kalau nonton di kejadian lagi, nggak malu apa? Hah? Anak Bapak apa nggak dibully Pak? Kamu main sama siapa sih? Siapa tuh? Itu ya bapaknya tiba-tiba naik meja, tapi nggak inget. Indonesia kan negara hukum ya Pak, hukum yang paling tinggi nih. Jangan dimain-mainin lah Pak. Bapak kan harusnya jauh lebih ngerti daripada kita-kita nih. Nah, terus sebagai penutup di video nih Pak, mumpung saya lagi bikin video tentang Bapak nih. Saya ngeliat video lain, Bapak ada yang ngaku sebagai rocker, pemain film, wartawan, punya PH, pengacara, pengamen bulungan. Bapak katanya ini, katanya itu. Jadi sebenarnya Bapak ini siapa sih Pak? Soalnya gini Pak, saya punya temen yang bapaknya sama ngomongnya sama Bapak, ngaku jadi ini, jadi itu, ini itu. Dia bisa jadi kayak gitu tau gak Pak? Kenapa? Karena ternyata dia tukang bohong Pak. Jadi Bapak ini siapa? Apa mungkin sebenarnya Bapak itu siluman tengkorak? Makin gak jelas. Selama ini saya diam, bantang-bantang ketua hakim macam saya takut apa sih sama dia?
melakukan dugaan menghina kepada pengadilan. Oh tidak dong. Sidang sudah ditutup, Pak. Oh, sudah Tidak ada. selesai. Sidang sudah ditutup. Kalau sidang masih berjalan, saya nggak berani. Oke. Itu berkaitan kode etik. Karena sidang sudah ditutup dan karena sidang itu sudah ditutup, mereka melakukan tindakan hakim main hakim sendiri terhadap klien saya. Oh nggak bisa itu. Itu loh. Makanya saya jadi uang. Jadi Superman. Nah, udah pada lihat kan tadi sericu apa? Dan buat yang belum tahu, itu tadi adalah kericuan yang terjadi dalam persidangan pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Kericuan itu terjadi di Pengadilan Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 kemarin. Ya, seperti yang kita lihat bersama, kericuan itu bermula gara-gara Rasman tiba-tiba nyamperin Hotman Paris dan nepok pundak Hotman Paris kayak begini. Orang-orang langsung cemas deh, langsung maju ke depan bergerumun di sini nih. Kalau ada gua di situ, gua pun langsung lari paling kenceng bergerumun juga. Bukannya apa-apa nih, blazernya Hotman Paris penuh dengan berlian begini. Gua langsung maju lari karena takut di berlian rontok ya. Jadi gua tadahin nih begini nih. Ini mahal Rasman ya, jangan asal tepok-tepok aja Rasman ya kan. Dan kita lihat bersama tadi ya, Firdaus sampai naik-naik ke meja. Terus si Rasman dan Firdaus nih teriak-teriak ganti majelis, ganti hakim ya kan. Padahal kata gua ya, ganti mejanya karena udah dinaik-naikin begitu, takutnya udah ada yang kopek-kopek gitu ya kan. Lu lihat juga kan si Firdaus marah-marah, minta online, pokoknya harus online, kalau nggak online ganti. Nah makanya lu pada di rumah yang punya pacar ya, punya laki, punya bini, online, kalau kagak online lu pada diganti tuh sama pasangan lu tuh. Dengar tuh kata Firdaus, online, kalau nggak online ganti. Terus tadi Firdaus diwawancara kan, ditanya, yang Anda lakukan tadi naik-naik meja tadi termasuk menghina pengadilan nggak? Katanya kagak, karena tuh pengadilan udah tutup, udah nggak berjalan ya. Nah, lu bisa bayangin nggak? Pengadilan tutup aja Firdaus bisa naik meja, apalagi kalau Indomaret, warung Madura tutup. Naik kemana dia? Naik ke pelapon atau apa? Buset.